Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenal mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan naluri seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menjemurkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman.
Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 25. Judulnya tetap bertahan dalam iman di tengah zaman yang menyesatkan. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Yudas 1 ayat 3. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang tidak mudah. Banyak suara tapi tidak semua benar. Banyak ajaran tapi tidak semua dari Tuhan. Banyak orang terlihat rohani tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan tanpa kita sadari iman kita bisa pelan-pelan goyah. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam kitab Yudas memberi peringatan keras. Pertahankan imanmu. Kenapa? Tidak semua yang terlihat rohani itu benar. Yudas 1 ayat 4, ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Artinya tidak semua yang bicara tentang Tuhan benar-benar hidup dalam Tuhan. Tidak semua yang kelihatan baik berasal dari Tuhan. Ada orang yang memakai nama Tuhan tapi hidup dalam dosa. Menggunakan kasih karunia sebagai alasan untuk berbuat salah. Renungannya hari ini kita harus lebih peka. Jangan hanya lihat penampilan tapi lihat buah hidupnya. Selanjutnya iman bisa hilang kalau tidak dijaga. Yudas 1 ayat 5. Tuhan menyelamatkan tetapi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini keras tapi benar. Pernah mengenal Tuhan tidak menjamin tetap setia. Pernah diselamatkan tidak berarti tidak bisa jatuh. Artinya iman bukan sekali jadi, tapi harus dijaga setiap hari. Bahaya hidup menuruti hawa nafsu. Yudas 1 ayat 16. Mereka hidup menurut hawa nafsunya. Zaman sekarang mengajarkan ikuti perasaanmu, lakukan apa yang kau mau. Tapi firman Tuhan berkata, tidak semua yang kita mau itu benar. Tidak semua yang kita rasa itu dari Tuhan. Renungannya buat kita, kalau hidup kita hanya mengikuti keinginan sendiri, kita bisa jauh dari Tuhan tanpa sadar. Lalu bagaimana cara menjaga iman kita? Ini bagian yang paling penting. Udah 1 ayat 20-21 ada 3 kuncinya. Bangun imanmu. Isi hidupmu dengan firman Tuhan, bukan hanya dengan perasaan. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang ketiga, tinggal dalam kasih. Dekat dengan Tuhan setiap hari. Artinya iman tidak kuat karena kita hebat, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, jangan hanya selamatkan diri. Yudas 1 ayat 22-23. Tunjukkan belas kasihan, selamatkan mereka. Tuhan tidak mau kita egois secara rohani. Kalau ada orang mulai jauh dari Tuhan, mulai ragu, mulai jatuh, jangan dihakimi, tapi ditolong, ingatkan mereka. Lalu selanjutnya Tuhan sanggup menjaga kita. Yudas 1 ayat 24, Dia berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Ini kabar baiknya. Kita tidak sendirian menjaga iman. Tuhan sendiri yang memegang kita. Selama kita mau dekat,
Tuhan tidak akan melepaskan kita. Coba jujur kita hari ini. Apakah imanmu masih kuat atau sudah mulai goyah? Apakah aku lebih mengikuti Tuhan atau perasaanku sendiri? Apakah aku masih dekat dengan Tuhan atau sudah mulai menjauh? Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau kembali, yang mau bertahan, dan yang mau tetap setia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita di zaman yang penuh penyesatan ini. Yang paling penting bukan seberapa banyak kamu tahu tentang Tuhan, tapi seberapa setia kamu berjalan bersama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.